Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang materi untuk pertemuan 74. Jadi materi 74. Manfaat dan kendala. Ya, kerukunan antar umat beragama. Kita coba ulang lagi, itu manfaat kerukunan ya tentunya. Jadi saya contohkan juga kerukunan dalam satu keluarga ya, ada ayah, kemudian ada ibu, kemudian ada dua anak. Misalnya anak itu kakak dan adik ya, kakak dan adik. Nah, dua orang. Kakak dan adik ini rukun. Nah, dikategorikan rukun. Begitu. Anggap saja kakaknya itu umurnya 12 tahun, ini umurnya 9 tahun. Ini kelas 6 SD, ini kelas anggap saja 3 SD gitu ya. Mereka rukun. Nah, gitu ya. Kakak sama adik itu sayang adiknya gitu ya. Kemudian adiknya juga nurut sama kakaknya gitu ya. Kemudian mereka bisa main bersama gitu. Kemudian jika adiknya kesulitan, dibantu kakaknya gitu ya. Kemudian kakaknya repot, adiknya ikut bantu gitu. Terus misalnya lagi kebetulan uang saku adik itu hilang. Nah, kakak memberi ya, atau membagi ya uang sakunya gitu. Intinya mereka rukun ya, sehingga apa yang terjadi dilihat aja enak, menyenangkan ya, adem itu ya, bikin adem, kesannya muncul ya damai gitu ya, tidak ruwet ya, tidak geger ya. Kemudian juga bahagia gitu ya. Kenapa? Karena di sana ada kejujuran gitu. Nah, contoh yang kakak adik sama itu yang tidak rukun, itu kakaknya nakali ya, adiknya nangis, adiknya mengadu ke ibu ya. Kemudian kakaknya dijewer ya, kakaknya nangis ya, adik seneng ya, terus mengejek ya, kakaknya kemudian jadi dendam, benci ya, benci. Ibu hanya sayang adik gitu ya, bela ke adik ya. Maka apa yang terjadi di sini nampak di sini adalah ramai, ruwet gitu ya, tidak tenang ya, tidak damai gitu. Kemudian istilahnya ramai, ruwet, tidak tenang, tidak damai itu ya, kemudian kacau gitu. Jadi kita bisa membayangkan gitu ya, apa manfaatnya dari kerukunan. Manfaat dari kerukunan kita bayangkan begitu ya, manfaatnya otomatis banyak sekali. Jadi membuat hidup itu menjadi tenang, damai, enak, tentram gitu ya.
kerja itu bisa semangat gitu ya, begitu ceritanya. Jadi manfaatnya seperti itu kalau ada kerukunan gitu. Kalau nggak rukun ya jadinya seperti ini tadi ya, ruwet ya, rame gitu ya. Kenapa bisa terjadi tidak rukun gitu ya? Tidak rukun itu oleh karena ya adanya yang nakal, bahasanya gitu. Misalnya yang nakal kakaknya gitu. Kemudian ada yang cengeng gitu ya, apa-apa kemudian melapor ya. Biasanya cengeng itu kan sukanya lapor, suka lapor, apa-apa lapor gitu ya, diajukan ya. Kemudian biasanya tidak rukun itu muncul karena ketidakadilan, tidak adil ya. Kemudian adanya ketidakjujur ya, tidak jujur begitu. Misalnya tadi adiknya uangnya hilang, kakaknya kemudian bilang uang saya habis, padahal belum habis ya. Tujuannya apa? Biar adiknya nggak minta gitu ya. Kalau begitu yang terjadi di sini adalah bohong ya. Jadi biasanya tidak rukun itu karena ada unsur-unsur seperti ini. Ada yang nakal, ada yang cengeng, apa-apa lapor gitu ya. Kemudian tidak adil, adanya ketidakjujuran, adanya kebohongan ya. Seperti ini kondisi-kondisi yang bisa memunculkan ketidakrukunan, yang mana ketidakrukunan itu akan menimbulkan ya keruwetan ya, kekacauan ya, tidak tenang ya, tidak damai, begitu konsepnya. Nah kemudian bagaimana manfaat dan kendala kerukunan antar umat beragama? Pada prinsipnya kalau tidak ada kerukunan antara agama ya, agama A, agama B ya, kalau rukun ya seperti tadi yang terjadi ya, damai, tenang dan lain-lain yang baik ya, gitu ya. Tapi kalau tidak rukun ya terjadinya ricuh ya, rame, geger gitu, yang terjadi begitu ya. Kalau seperti ini yang untung siapa? Yang untung negara. Tapi kalau seperti ini yang untung siapa? Yang untung luar negeri gitu ya. Jadi konsepnya begitu. Jadi kita harus menjaga ya kerukunan itu supaya apa? Negaranya untung. Begitu. Konsepnya demikian. Gitu ya. Bahasa luar negeri itu bisa jadi orang yang di sini orang jahat. Ya, katakanlah itu. Kenapa kok jahat? Ya saya ingin menguasai ya. Ingin menguasai, nah gitu. Menguasai apa? Menguasai kekayaan. Jadi biasanya kalau antar umat beragama itu rukun ya tidak ada problem, tapi dibuat tidak rukun itu bahaya sekali. Maka yang kalau antar umat beragama dalam satu negara itu tidak rukun, yang untung itu luar negeri. Konsepnya begitu. Nah ini yang bahaya gitu ya. Kenapa? Ya ada orang jahat ya, adanya orang yang ingin menguasai ya. Menguasai apa? Menguasai kekayaan. Nah, itu manfaat dan kendala yang terjadi di kerukunan antar umat gitu ya. Nah itu yang penting sekali yang kita lakukan kemudian di sini adalah harus berupaya ya meningkatkan kerukunan. Nah untuk supaya meningkat kerukunannya itu jangan ya campur aduk ya, jangan campur adukan masalah agama satu dengan yang lain gitu ya.
Terus biarkan agama bisa menjalankan amal ibadahnya dengan baik. Itu jangan disusah-susahin. Oke. Itu manfaatnya kalau ada kerukunan, dan maka kedamaian pun juga akan lebih mudah tercapai.